Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan. InsyaAllah kita akan sambung pembahasan, dan yang terakhir kita sedang membahas tentang salah satu fadilah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, yaitu membuat seseorang yang mengimaninya akan berusaha menjauhkan diri dari dosa, karena dia yakin adanya tempat, seburuk-buruk tempat untuk menyiksanya, yaitu neraka. Dan ada beberapa, masih ada yang tersisa, sedikit kita jelaskan sebagai contoh para sahabat yang begitu yakin dengan keberadaan neraka. Kalau mereka mendengarkan surga, semangat mereka langsung memuncak walaupun nyawa digadaikan. Begitu pula kalau mereka mendengarkan neraka, maka mereka muncul rasa takut yang luar biasa. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan itu, diantaranya yaitu tentang Salman Al-Farisi lamma sami'a qawlahu ta'ala. Jadi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ketika beliau mendengarkan ayat Allah, yaitu surat Al-Hijr ayat 43, Allah berkata, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya Jahannam menjadi tempat untuk semua mereka. Jadi bahasa Allah ini ajma'in, semuanya wajib mendapatkan Jahannam. Begitu yang dipahami oleh Salman Al-Farisi di saat itu. Ketika beliau mendengarkan ayat itu, beliau merasa bahwa beliau termasuk salah satu yang akan mendapatkan Jahannam. Apa yang terjadi? Farra salasata ayyam hariban minal khauf. Salman melarikan diri dari rumahnya selama 3 hari karena rasa takut yang dia tidak sadari. Hariban minal khauf, dia tiba-tiba diserang rasa takut yang luar biasa terhadap Jahannam, sehingga beliau melarikan diri, bersembunyi selama 3 hari. Faji'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Salman diajak oleh para sahabat lain untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, kenapa bisa terjadi begini? Kenapa engkau harus lari? Faqal, Salman berkata, ya Rasulullah, unzilat hazil ayat. Ya Rasulullah, ketika turun ayat surat Al-Hijr tadi, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in, ketika turun surat itu, fawalladhi ba'asaka bilhaq, dengan nama Allah yang membangkitkanmu dengan kebenaran, ya Rasulullah, laqad qata'at qalbi, hatiku terpotong-potong rasanya, kata Salman. Jadi hatinya seakan-akan teriris-iris, muncul rasa takut di hati yang luar biasa. Makanya aku melarikan diri, ya Rasulullah. Fa anzalallah ta'ala, begitu mendengarkan keterangan itu,
tidak lama langsung turun ayat berikutnya, yaitu surat Al-Hijr ayat 45. Kata Allah, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Kalau orang itu bertakwa, maka dia mendapatkan perlindungan dari Allah, wa uyun, dan juga mereka juga akan mendapatkan mata air dari surga. Jadi Allah menenangkan Salman dengan mengatakan, kalau engkau bertakwa maka janganlah takut. Orang yang bertakwa tidak akan mendapatkan jahanam, tapi malah mereka mendapatkan perlindungan, bernaung di bawah perlindungan Allah, dan mereka dapatkan kenikmatan uyun, mata air yang mengalir dari surga, sungai-sungai. Di situ baru tenang Salman. Itu bayangkan mereka ini dengan keyakinannya ketika digambarkan neraka, seakan-akan neraka itu adalah tempat mereka. Jadi timbul rasa takut yang luar biasa. Ini iman. Karena orang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya, lalu timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tangisan, kemudian suara takut yang keluar ketika baca Quran, itu menjadi bahagian hari-harinya para sahabat. Kalau Nabi jangan tanya, Nabi itu bisa salat pagi hari, bajunya sudah basah dengan air mata, kata istrinya. Begitulah orang-orang beriman ketika dikabarkan tentang neraka. Kisah yang lain dari Abdullah bin Umar. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, kana ar-rajul fi hayati an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya qassaha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Umar, dulu para sahabat siapapun kalau mereka punya mimpi, maka mereka menceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tujuan menceritakan tentu ingin mendapatkan kabar apa di balik mimpi itu. Dalam sejarah kita mengenal orang yang diberi izin menakwilkan mimpi secara sempurna, lengkap, yaitu Nabiullah Yusuf alaihi salam. Allah yang mengizinkannya. Nabi Muhammad pun bisa, tapi bukan sebuah kecenderungan, sehingga Nabi tidak mau disibukkan dengan orang yang datang hanya untuk mentakwilkan mimpi. Jadi umat Nabi Muhammad ini diajak untuk lebih berfikir logik. Kalau mau masuk surga, ya beramal, jangan hanya menunggu-nunggu mimpi. Maka orang-orang dulu, kata Ibnu Umar, di masa hidup Nabi, kalau ada mimpi pun cerita ke Nabi. Ya, tapi Nabi tahu bahwa ada mimpi yang, karena Nabi dalam hadis yang lain menyebutkan mimpi itu kan ada macam jenis. Ada mimpi yang hanya sekedar bunga tidur saja karena kelelahan, Pak. Ya, jadi menjadi bunga tidur, kelelahan memikirkan pekerjaan, ya, atau yang baru dipecat, ada yang takut sama istri, jadi mimpi istrinya datang dalam mimpinya membawa parang. Lalu begitu-begitu, itu bunga tidur. Apa yang terfikir terbawa dalam mimpi, itu hadis Nabi. Ada yang mimpi di mimpi ru'yatul haq, yaitu mimpi kebenaran datangnya dari Allah, dan itu biasanya diberikan kepada para nabi dan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu kalau mimpi berarti datangnya wahyu. Makanya ada hadis-hadis Nabi yang berawal dari mimpi, termasuk hadis-hadis tentang adanya siksa kubur, itu datangnya dari mimpi Nabi. Ada hadis riwayat Umamah Al-Bahili, juga ada hadis riwayat Samurah bin Jundab. Itu mimpi, Pak, mimpi Nabi. Kemudian mimpi ketiga itu ada yang modelnya mimpi gangguan syaitan. Nah, ini diganggu syaitan nih. Biasanya yang dapat mimpi diganggu syaitan nih orang-orang yang tidak taat, tidur tidak baca ayat apapun, tidak berwudu,
tidak baca ayat kursi, tidak baca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, tidak baca 3 qul, tidak ada doa, tidur dalam keadaan tidak bersuci, orangnya tidak dekat dengan Allah, tidak suka mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Ini biasanya sering ini didatangkan mimpi oleh syaitan. Mimpi syaitan itu ya ujungnya membuat kegelisahan, membuat orang tidak percaya pada Allah. Pokoknya mimpinya buruk. Apalagi yang disihir. Kalau yang disihir itu mimpinya biasanya rutinitas, bertemu dengan sesuatu terus-terusan. Karena dalam ilmu ru'yah salah satu kita tahu tentang orang ini terkena serangan sihir atau tidak melalui mimpinya. Nanti mimpi didatangi oleh pocong, dia lari kencang sekali, padahal pocong kan cuma loncat-loncat, nggak perlu lari kan Pak. Kita lari biasa aja udah selamat, apalagi kalau dikejar sama suster ngesot, itu santai saja jalan udah selamat. Tapi karena dia mimpi datang dari syaitan, timbul kengerian. Dalam ilmu ru'yah itu ada model sihir, kalau sudah datang itu syaitan akan membuatnya bermimpi diangkat ke atas terlalu tinggi sekali, lalu kemudian dijatuhkan tiba-tiba sehingga orang yang dalam tidur ini gelagapan, merasa takut sekali. Itu sudah model-model mimpi-mimpi tertentu. Atau kalau dia terkena sihir syu'bazah, model syu'bazah, model pelet guna-guna, itu dia akan memimpikan orang yang disyaratkan. Jadi kalau teringat dalam mimpinya terus nampak Bang Taib, Bang Taib, Bang Taib, padahal Bang Taib nggak pulang-pulang, dia terus nampak Bang Taib. Jadi hatinya tertambat ke sana. Itu macam-macam mimpi syaitan. Akibat apa? Tidak dekat dengan Allah. Cara menanganinya bagaimana? Kalau baru pertama kali mimpi, terbangun terkejut, maka disuruh ucapkan a'udzubillah, lalu disuruh meludah ke kiri. Suruh ludah ke kiri, kata Nabi, hadis Nabi. Ludah ke kiri itu bukan ludah beneran, dipuh-puh saja. Jangan ditarik ludahnya lalu disemprot, apalagi di kiri ada suami, maka berakhirlah perkawinan mereka di malam itu. Kalau semprot ke muka suami sebelah kiri, hancur itu benar-benar kiamat sebelum datangnya waktu kiamat. Makanya bukan diludahi benar, dipruh-pruh begitu 3 kali. Lalu kemudian tidur, masih mimpi juga, terbangun lagi, disuruh balikkan posisi tidur. Posisi tidur yang disuruh balik, Nabi yang mengatakannya, bukan bantal yang dibalik. Kalau bantal, kalau kena ngences memang wajib balik, nggak perlu mimpi. Ini posisi tidur. Jadi kalau tidur kepala ke sini, kaki ke sini, balik, balik, kepala bawa ke sini, kaki jangan lupa bawa ke sini. Kalau enggak bercampur kepala dengan kaki sebelah sini, Pak. Jadi jawab oleh Allah, itu nasihat Nabi SAW, suruh rubah posisi tidur. Masih juga disuruh berwudu, salatlah 2 rakaat, salatlah 2 rakaat, maka insyaAllah hilang. Oh masih juga, berarti kita lah setannya. Jadi kita yang sudah jadi setannya. Jadi begitu kehidupan para sahabat dulu. Asal ada mimpi, cerita Nabi, Nabi ya kalau nggak perlu nggak ditakwilkan, nggak ada yang takwilkan. Lalu Ibnu Umar berkata, fatamannaitu an ara ru'ya aqussuha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun berharap-harap semoga dapat mimpi yang bisa aku ceritakan pada Nabi. Ini perkataan Ibnu Umar. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jadi beliau pun pingin sekali punya mimpi yang bisa diceritakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu ghulaman syabban. Waktu itu umurku masih sangat muda, a'zab, dan aku belum menikah. Wa kuntu anamu fil masjid. Pada suatu malam aku tidur di masjid ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi masih hidup pada waktu itu. Faraitu fil manam. Malam itulah aku bermimpi, kata Ibnu Umar. Apa mimpinya? Ka'anna malaikaini akhazani fazahaba bi ila an-nar. Ada 2 malaikat yang mendatangiku lalu memaksaku, jadi diangkat untuk dicampakkan ke dalam neraka. Fa iza hiya matwiyatun qatayil bi'r, dan itu bentuknya jurang seperti sumur yang sangat dalam. Wa iza laha qarnani qarnaya al bi'r, dan sumur itu mempunyai tanduk
Jadi dalam mimpinya dia mau dicampak ke neraka yang berbentuk sumur yang sangat dalam, dan di atas sumur itu ada tanduk. Lalu kemudian wa iza fiha nas, di dalam sumur itu sudah banyak orang-orang yang disiksa, berteriak-teriak. Qad araftuhum, sebahagiannya telah ku kenal. Mungkin yang dilihat sebahagiannya Abu Jahal, mungkin Abu Lahab. Ini dalam mimpinya. Faja'altu aqul a'udzu billahi minan nar, lalu aku berteriak dalam mimpiku, a'udzu billahi minan nar, aku berlindung dari api neraka. A'udzu billahi minan nar, aku berlindung dari api neraka. Falaqiyahuma malakun akhar faqala li lan tura'a faqasastuha ala Hafsah. Lalu kemudian ketika aku mengucapkan itu, ada malaikat lain yang datang kepada aku dan mengatakan, janganlah kamu takut. Setelah itu terbangunlah, dan besoknya diceritakanlah pada Hafsah, isteri Nabi SAW. Lalu Hafsah menceritakan kepada Nabi SAW. Faqala, lalu Rasulullah berkata, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli bil lail. Setelah dengar mimpi yang diceritakan oleh istrinya Hafsah tentang Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Hafsah itu anaknya Umar yang perempuan. Ini berarti kakaknya. Lalu kemudian Rasulullah berkata, sebaik-baiknya seorang adalah Abdullah law kana yusalli bil lail, kalau dia istiqamah melakukan salat di malam hari. Jadi Rasulullah mengatakan, itu mimpimu itu peringatan agar engkau menambah ibadahmu, maka engkau akan selamat, engkau akan menjadi hamba terbaik kalau engkau tidak pernah meninggalkan salat malam. Itu kata Nabi. Qala fakana Abdullah la yanamu minal lail illa qalila. Semenjak itu, ketika dia mendengar dari Nabi bahawa dia akan selamat, tidak akan dicampakkan neraka kalau dia melakukan salat malam, sejak itu tidak pernah dia tinggalkan salat malam illa qalila, walaupun sedikit pun, sekalipun tidak pernah. Illa qalila itu bisa bermakna walaupun sekalipun atau kecuali sedikit, cuma beberapa malam, artinya dalam hidup dia uzur saja yang membuat dia tidak salat malam, selain itu dia penuhi dengan salat malam. Nah, ini model sahabat yang takut dengan hari akhir, sehingga mereka berjaga-jaga terus untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dalam asar itu juga disebutkan, dulu ada seorang sahabat lain bernama Abdul Rahman Sa'labah bin Abdul Rahman. Jadi Sa'labah ada dua yang terkenal, Sa'labah bin Hatim, itu Sa'labah yang diceritakan setelah kaya tidak bayar zakat, itu Sa'labah bin Hatim. Ini Sa'labah bin Abdul Rahman, itu juga punya kisah di dalam riwayat asar sahabat. Jadi Sa'labah bin Abdul Rahman ketika berjalan pada satu hari, terlihatlah aurat perempuan tidak sengaja. Jadi mungkin tersingkap di depan rumah, tidak sengaja terlihat aurat perempuan. Karena melihat itu saja, rasa takutnya muncul, takut dibakar dalam api neraka. Dia merasa dia telah melakukan dosa besar, padahal enggak sengaja, tapi rasa takutnya muncul, sehingga Abdul Rahman juga, Sa'labah juga melarikan diri dari rumah, lalu mengurung diri di bukit-bukit yang ada gua-gua. Di sana dia menginap, dan dia malu sekali bertemu dengan Rasulullah, padahal itu enggak sengaja. Malu sekali bertemu dengan Rasulullah, sehingga mencapai hampir 40 hari beliau tidak pulang ke rumah, hanya pulang sebentar ambil bahan, itu pun kata riwayat hadis menunggu-nunggu kapan Rasulullah tidak ada. Malu sekali kalau dia diketahui telah terlihat aurat seorang perempuan, sehingga Rasulullah mulai melihat keanehan. Sudah lama tidak nampak Sa'labah. Akhirnya Rasulullah bertanya, mana Sa'labah bin Abdul Rahman? Ada sahabat menjawab, ya Rasulullah, dia tidak berani bertemu denganmu, sekarang dia sudah mengungsikan diri, mengungsi ke bukit, tinggal di sana. Kata Rasulullah, kenapa begitu? Jemput, kata Rasulullah. Jemput. Dijemput waktu itu dalam hadis sebutkan oleh Salman Al-Farisi. Dijemput, dibawalah ke hadapan Nabi. Ternyata dipulangkan ke rumah. Ternyata sakit, karena sudah berhari-hari di sana sakit.
Nabi mengunjunginya, lalu Nabi meletakkan kepala Sa'labah di atas pahanya. Lalu Nabi mengatakan, ada apa wahai Sa'labah? Di dalam sakitnya, ya Rasulullah, aku telah melihat begini, aurat perempuan tidak sengaja, begini. Kata Rasulullah, kalau begitu apa yang kau inginkan? Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku hanya menginginkan satu perkara, mohonlah ampun kepada Allah untukku. Itu enggak sengaja, Pak. Mohon ampun kepada Allah untukku. Kata Rasulullah, baik, aku akan memohonkan untukmu. Setelah itu Rasulullah pulang. Tidak lama kemudian Jibril datang memberitahu bahawa Sa'labah itu tidak berdosa dan semua dosa-dosanya diampunkan oleh Allah SWT. Langsung dikabarkan berita ini kepada Sa'labah melalui kurir. Kata Rasulullah, kabarkan ke Sa'labah, telah datang malaikat memberitahuku begini dan begini. Sa'labah sedang sakit. Begitu dengar kabar dosanya, datang kabar Rasulullah dosanya diampunkan, langsung terdengar teriakan gembira, Pak. Dia ucapkan puji syukur ke Allah, gembiranya, saking gembiranya diampunkan dosa. Detik itu juga dia meninggal dunia. Sa'labah bin Abdurrahman meninggal dunia. Dikabarkan ke Rasulullah. Rasulullah datang ke rumah. Disitulah sahabat melihat Rasulullah masuk ke rumah Sa'labah bin Abdurrahman dalam keadaan menginjit. Jadi masuknya enggak mulus ke dalam, menginjit. Dan kemudian ditanya oleh sahabat, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Bukankah jalan untukmu lempang saja ke dalam rumahnya? Kata Rasulullah, kalian tidak bisa melihat, aku melihat malaikat memenuhi rumahnya bertakziah kepada Sa'labah. Makanya Rasulullah menginjit, dipenuhi malaikat, terhalang oleh malaikat di depan pintu rumah. Sahabat enggak nampak. Itulah iman, itulah iman pada hari akhir. Jadi karena takut sekali ke neraka, membuat Allah memuliakan dia. Ini yang sekarang terkikis dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa takut ke neraka ini yang hilang. Padahal kita iman itu bahagiannya adalah menanamkan ar-raja, yaitu menanamkan harapan untuk dapat surga, di samping dengan al-khauf, menanamkan rasa takut kepada neraka. Hari ini karena Quran telah jauh dari bacaan, jauh dari pendengaran, sehingga kadang-kadang orang enggak faham tentang dahsyatnya neraka. Jadi enggak masuk lagi di hati neraka itu begitu syadid, begitu alim, sangat menyiksanya, sangat-sangat dahsyat. Sehingga santai saja. Habis buat dosa masih santai. Tadi Abdul Rahman enggak sengaja terlihat aurat perempuan, takutnya masya-Allah. Kita tiap hari kadang-kadang melihat TikTok, melihat isi-isi dalam HP kita apa. Ada yang kadang-kadang muncul sedikit rasa takut. Ini udah ke bawah nih, tarik lagi ke atas, Pak. Balik lagi ke bawah. Kayaknya belum pas lihat tadi, naik lagi. Begitu. Pandangan kita, mata kita pas terlihat tidak berusaha menghindar. Kenapa? Rasa takut kepada nerakanya Allah kurang sekali. Jadi kalau Allah gambarkan dalam Al-Quran, itu sudah berulang-ulang. Kan Quran itu kan bukan model skripsi, karena skripsi bukan kitab dakwah, bukan tesis, bukan disertasi. Makanya Quran itu kitab dakwah yang sistem dakwah diulang-ulang. Dalam Al-Baqarah cerita neraka, dalam Ali Imran cerita neraka, An-Nisa cerita neraka, kemudian Al-Maidah cerita neraka, Al-An'am cerita neraka, berulang-ulang neraka, berulang-ulang, agar orang dimanapun dia baca, dia tetap menjumpai janji Allah bahwa neraka itu ada, neraka itu dahsyat. Hati-hati dengan neraka. Neraka itu ada dua model. Ada yang namanya nar, itu model disiksa dengan rasa panas. Ada satu lagi namanya, modelnya bukan nama nerakanya, sifatnya, yaitu zamharira. Zamharira itu neraka yang sangat dingin, disiksa dengan rasa dingin, itu sampai menghancurkan tulang. Dulu waktu awal dicipta, hadis Nabi menyebutkan nar dan zamharir itu sama-sama menyala. Jadi yang ini panas sekali menyalanya, Jahannam itu ketika mendidih itu ke dunia, Pak, terasa pedihnya.
Makanya ketika Rasulullah dilaporkan oleh sahabat, panas sekali cuaca, kata Rasulullah, kalau engkau merasakan syiddatal har, rasa panas yang sangat, innahu min faihi jahannam, itu jahannam sedang mendidih. Ya. Orang hari ini begitu rasa panas muncul di luar, enggak pulangkan ke neraka, langsung lihat ke HP berapa derajat Celcius, oh 37. Wajarlah panas kalau 37. 40, wajarlah. Enggak terfikir sedikit pun bahwa itu jahannam sedang mendidih. Sedangkan dari kita ke jahannam itu tidak tahu berapa jarak kilometernya. Entah di mana jahannam, kita di sini nampak didihannya, terkesan didihannya. Jadi awal cipta nar dan zamharir itu sama-sama menyala. Yang ini panas sekali karena dipanaskan itu ribuan tahun, sampai dari warna putih berubah kuning, berubah jadi merah, berubah jadi biru, api biru, langsung berubah jadi api hitam. Zamharir pun digodok oleh Allah sampai ribuan tahun, sampai dingin sekali, menyiksa sekali. Lalu ternyata mereka berdua, makhluk Allah ini, neraka panas dan neraka dingin, itu rupanya melapor ke Allah. Kata Jahannam, ya Allah, ini Zamharir ini, si Ira ini, Zamharira itu biasa panggil si Ira. Kalau kita kasih nama Zamharira anak, panggilnya Kak Ira biasanya, kan? Ini Zamharira ini menggangguku ya Rasul, ya Allah. Ini mengganggu nih. Artinya aku sedang panas, dia terlalu dingin sehingga membuat aku juga tersiksa. Sesama neraka saja tersiksa. Zamharira juga lapor. Ini hadis, Pak. Silakan cek. Kalau nggak salah saya hadis riwayat Muslim. Saya nggak hafal matanya. Yang saya nggak hafal langsung, saya tidak berani ngarang-ngarang bahasa Nabi. Zamharira mengatakan, wahai Tuhanku, ini juga neraka jahanam ini menggangguku nih. Ya, diganggu. Terasa panasnya. Itu sesama neraka, Pak. Sesama neraka. Kata Allah, baiklah. Kalau begitu, mulai sekarang digilir oleh Allah. Nah, digilir. Jadi per semester itu jahanam mendidih 6 bulan. Yang ini dinonaktifkan. Nah, nanti begitu diaktifkan ini, dinonaktifkan ini, maka terjadilah musim panas dan musim dingin. Jadi ketika panas itu neraka sedang aktif, ya, nanti sedang musim dingin Zamharira sedang aktif. Itu bunyi hadis. Allah langsung yang mengatakan seperti itu. Bayangkan, Pak, sesama neraka saja begitu, apalagi kita. Ya. Kalau kita sedikitlah melihat dahsyatnya neraka, mulai dari surat 41 sampai 46 dalam surat Al-Waqi'ah ayat 41 sampai 56, itu Allah menjelaskan tentang sedikit siksa neraka. Apa kata Allah? Nanti ada kelompok, yaitu kelompok ashabus shimal, kelompok yang kiri, ashabus shimal. Ma ashabus shimal, kata Allah, alangkah tersiksanya, alangkah sengsaranya ashabus shimal, orang-orang yang menerima kitab dari tangan kirinya. Apa yang terjadi kepada mereka? Mereka nanti ketika masuk ke neraka disambut dengan fisamumin. Pertama disambut dulu dengan angin yang sangat panas. Jadi angin yang menerpa itu panas sekali, Pak. Kita kalau cuaca panas, tapi kalau kita begitu hidupkan kipas angin yang keluar angin panas, menambah siksa kita. Kita hidupkan AC, perionnya habis, keluar angin panas, tersiksa kita, Pak. Kena angin panas, tersiksa. Jangankan angin panas, angin dingin tapi kentut dingin misalnya, Pak. Itu aja tersiksa kita. Ini angin panas, samum, dan angin itu ketika menerpa kulit menghanguskan kulit. Itu ditafsirkan dalam semua tafsir. Itu samum, itu angin yang sangat panas. Sedangkan penduduk neraka diberi angin sepoi-sepoi oleh Allah, sepoi-sepoi, tertidur, enggak ada tidurnya. Seperti orang kita hari ini tertidur. Ini kan karena kita kena AC kan, kita kan tertidur. Ini Bapak ada yang sudah tertidur kena AC kan. Nah, itu dimaklumi, itu berarti calon-calon penduduk surga. Ya, dia rasakan surganya dulu di dunia. Nah, beginilah surga, masya Allah, dingin sekali. Semua orang menginginkan sejuk. Mereka tidak, ashabus shimal tidak. Begitu masuk langsung disambut dengan angin samum, angin yang sangat panas. Lalu kemudian Allah katakan wahamim, disediakan minuman yang sangat
panas, mendidih, mendidih. Jadi kalau minum, pecahlah usus-ususnya, berantakan usus-ususnya. Tapi karena sudah sangat panas, otomatis haus. Sedangkan air enggak ada pilihan, yang disediakan cuma hamim. Nanti ayat berikutnya menyebutkan mereka tetap minum, enggak ada pilihan lain. Begitu minum, hancurlah isi perutnya, meledak isi perutnya karena kepanasan. Kita baru panaskan air, kita minum, ini lidah nih nggak bisa pakai 2 minggu. Ini lidah nih, kalau baru panaskan air terminum nggak bisa pakai 2 minggu. Itu air mendidih. Sedangkan panasnya api neraka kata Nabi 70 kali lipat. Dalam hadis yang lain 69 kali lipat dibandingkan api dunia. Api dunia kita tak tahan, bagaimana dengan neraka? Itu ashabus shimal itu diberikan minuman yang sangat mendidih. Lalu Allah sambung wadhillin mi yahmum. Lalu Allah berikan mereka naungan. Naungannya apa? Yahmum, awan yang menghitam, yang mengerikan. Jadi di atasnya ada awan mengerikan. Sedangkan penduduk surga wadhillim mamdud, diberikan naungan dengan rasa nyaman sepanjang mata memandang. Jadi kemanapun pergi tetap ada perlindungan, tidak ada panasnya sama sekali. La baridin wala karim, tidak dingin, tidak enak, tidak ada dingin-dinginnya, tidak ada enak-enaknya. Jadi Allah langsung vonis, jangan pikir ada enak-enaknya ya. Kita di dunia panas, tapi begitu hidupkan nasi terasa enak. Matikan nasi panas lagi. Sana la barid, ya. Tidak ada yang bisa mendinginkan, mensejukkan engkau, wala karim, tidak ada yang bisa membuat engkau terasa nyaman sedikit pun, sedetik pun, ya. Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Nanti Allah sebutkan, ini sini Allah sebutkan tentang kenapa mereka mendapatkan siksa seperti itu. Karena dulu di dunia mereka mutrafin, suka bermewah-mewah. Mewah-mewah ini maksudnya mewah tanpa diiringi rasa syukur. Ini Allah sebutkan dulu penyebab yang membuat orang masuk neraka. Mutrafin itu orang yang berfoya-foya, tidak dibarengi rasa syukur. Orang Islam tidak dilarang menjadi orang kaya. Kita bukan ekonomi kapitalis, kita bukan komunis. Silahkan kaya, tapi syukur. Malah kedatangan orang kaya menyebabkan kebahagiaan bagi orang miskin. Itu kalau kaya bersyukur. Cukup dia satu kaya dalam keluarga, semua adik-adiknya sekolah, semua keponakannya sekolah, disekolahkan oleh orang kaya ini. Makanya dalam satu keluarga Allah munculkan satu orang yang kaya. Kalau dia bersyukur, enggak termasuk di sini, Pak. Karena Islam ini boleh kaya. Nabi Sulaiman kaya, Nabi Daud kaya, ya, dalam catatan sejarah agama Allah. Silakan kaya, Pak. Bapak punya rumah tinggi sampai bertingkat-tingkat, silahkan. Tapi untuk apa dulu? Ada rasa syukur enggak di situ? Oh, ada keinginan rupanya mau buat rumah Quran agar anak-anak ngaji di atas, Ustaz. Yang paling atas tu, yang lantai 3 misal, kita berniat untuk orang kampung kalau datang enggak perlu sewa hotel biar nginap di rumah kita. Silahkan, Pak, buat yang luas, ya, biar orang kampung. Sebab orang kampung kita sekali datang kadang-kadang sampai 150 orang, 200 orang, ya. Silahkan nginap. Jadi kita ada niat syukurnya. Terima kasih ya Allah, engkau berikan kekayaan sehingga bisa kulayani yang lain. Itu boleh, boleh, tidak mengapa, ya. Kemudian kalau bapak misal punya mobil, beli Alphard lah misal, ya, beli. Berapa itu Alphard? Siapa yang punya? Enggak ada yang wajah Alphard satu pun kayaknya ini. Nah, paling besar berapa? 700 juta. Haramkah? Enggak ada yang mengharamkan. Boleh. Syaratnya ada hubungan enggak? Ada koneksi tidak? Mobil ini dengan rasa syukur. Oh ada. Ternyata bapak merindukan untuk membuat orang tua yang sudah renta nyaman, tiap-tiap sore dibawa mamaknya keliling-keliling kota, Pak. Mamaknya tertidur dalam Alphard, enggak pernah lihat pemandangan di luar kota itu. Tidur, jadi kerjanya tidur dan dia senang, ayahnya senang. Nanti dia menginginkan kalau tetangga sakit, tolong ya pakai mobil saya. Ya, pakai. Pokoknya siapa yang punya musibah hubungi saya. Yang perlu dibawa ke mana, bawa lari ke sana ke sini, silakan. Yang mau selingkuh jangan, kata dia. Jangan pakai mobil saya.
Jadi dia niatkan untuk ibadah, nggak ada larangannya, dibolehkan. Orang kaya, orang Islam itu bahkan makin kaya ditakuti oleh orang kafir, Pak. Ditakuti oleh orang kafir. Itu di Perancis kan ada orang Aljazair satu yang paling kaya itu. Siapa nama beliau, Pak? Beliau membebaskan tahanan-tahanan Islam yang didalimi oleh rezim Perancis. Beliau itu yang berjuang untuk membebaskannya dengan kekayaannya, kaya sekali, Pak. Nah, jadi itu bukan mutrafin. Kita boleh makan enak, tapi jangan lupa bagi kepada orang miskin. Kita boleh nginap di KFC, kita boleh nginap di McDonald, kita boleh nginap di pizza apapun, boleh, silahkan. Tiap malam di situ silahkan. Pulang bawa untuk siapa? Tetangga miskin. Pulang bawa untuk keponakan yang miskin. Itu aman. Insya Allah nggak akan dihabisi hartanya oleh Allah. Jadi penduduk neraka itu yang mutrafin itu yang begitu. Foya, pergi sana, pergi ke Thailand, ke Hong Kong, pergi entah kemana-mana pergi. Tapi Masya Allah, umrah tidak pernah, haji tidak daftar, zakat tidak bayar, sedekah nggak ada, masjid butuh permadani, uang dia nggak perlu sumbangan yang lain, uang dia bilang sudah masjid saya tanggung, permadani ini berapa? 500 juta, saya tanggung semuanya. Itu aman. Triliun kita punya, aman. Allah tetap sayang kita, Allah tetap sayang kita. Nah, jadi tidak begitu dengan penduduk neraka. Foya-foyanya nggak ingat Allah sama sekali. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim, dan mereka selalu melakukan dosa-dosa besar, nggak berhenti-berhenti melakukan dosa besar. Wa kanu yaquluna a iza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'usun, dan juga mereka nggak percaya hari kebangkitan. Kalau kami sudah jadi tulang, kami jadi tanah di dalam kubur, mana mungkin kami dibangkitkan lagi. Nah, itu akidah mereka bermasalah. Ini penduduk ashabus syimal. Awa abaunal awalun, nenek-nenek kami juga, mana mungkin mereka dibangkitkan lagi, kata orang-orang ini. Lalu Allah suruh jawab, Muhammad jawab, qul innal awwalina wal akhirin, kasih tahu Muhammad, dari pertama sampai terakhir tetap akan dikumpulkan. Lama jamu'una ila miqati yaumin ma'lum, kami kumpulkan di hari yang telah ditentukan, yaitu di padang mahsyar. Summa innakum ayyuhad dhallunal mukazzibun, lalu Allah mulai mengatakan kembali tentang siksa mereka yang suka foya-foya, yang suka dosa besar, tidak tobat-tobat sampai tua, sampai mati, kemudian yang mengingkari hari kebangkitan. Kata Allah, wahai kalian yang tersesat dan pendusta agama, apa yang terjadi? Allah sebutkan lagi siksanya, la akiluna min sajarin min zakum, semua kalian akan diberi makanan yaitu dari buah pohon zakum. Zakum ni dalam hadis Nabi disebutkan riwayat Muslim. Kata Nabi, zakum ini buah yang busuk sekali. Nanti dalam hadis yang lain disebutkan modelnya kepala setan. Model buahnya seperti kepala setan. Cuma kadang kita nggak tahu kayak mana kepala setan. Ya sudah, kita tunggu saja zakum itu nanti. Mudah-mudahan bukan kita yang menjadi penikmatnya. Jadi kata Nabi, setetes getah zakum ini, setetes getah zakum jatuh ke dunia, kalau jatuh ke dunia setetes saja, maka membusuklah seluruh dunia, hancur kehidupan dunia, seperti gas busuk nuklir, satu dunia habis kalau setetes getah zakum ini. Bayangkan itu setetes jatuh hancur, bagaimana orang yang langsung disuruh makan? Apa tidak hancur Pak hidupnya? Syadid, azab neraka itu syadid. Famaliuna minhal butun, dan mereka dipaksa makan sampai penuh mulut mereka. Fasyaribuna alaihi min hamim, lalu mereka diminumkan dengan minuman yang sangat mendidih, karena sudah terlalu lapar, terlalu haus, akhirnya minum juga. Dan ketika mereka minum, mereka minumnya, kata Allah, fasyaribuna syurbal him, minumnya seperti unta yang kehausan. Him ini Pak, jenis unta yang sakit dan butuh minum. Unta kalau sudah sakit butuh minum, minumnya nggak selesai-selesai. Jadi kalau unta yang normal tuh minum kira-kira secukup dia berjalan jauh, dia isi minyak di punduk, di punuknya itu, mereka minum banyak tapi berhenti. Kalau unta him, ini jenis unta, bukan apa him, jenis unta. Unta yang him ini sakit,
Kalau udah sakit itu nggak berhenti minum sampai perutnya kembung, bahkan ada yang mati langsung di tempat, meledak. Kata Allah, mereka nanti minum, udah tahu itu mendidih, udah tahu itu membakar mereka, tapi nggak berhenti minum karena nggak tahan dengan suasana panas, anginnya panas, ya. Begitulah keadaan mereka. Dan yang lebih dahsyat, kata Allah di akhir ayat, haza nuzuluhum yaumaddin, ini baru makanan dan minuman pembuka. Nuzul itu bahasa Arabnya makanan pembuka atau minuman pembuka. Kalau kita masuk ke hotel, belum pesan apa-apa, kita sudah dihidangkan dulu apa namanya, welcome drink. Welcome drink, ya, lekiban welcome drinknya, pokoknya welcome drink. Langsung duduk dikasih minuman. Kita nggak pesan, mereka nggak perlu pesan, memang itu sambut, mereka menyambut kita. Nanti ada welcome food, datang lagi makanan penghidang pertama, dikasih Pak, entah colek ini colek itu belum datang yang kita pesan. Belum datang yang makanan sebenarnya. Itu nuzul. Kalau orang Arab itu, kalau kita ke rumahnya Pak, kami pernah mengunjungi di Idul Fitri salah satu rumah orang Mesir di daerah Matariyah. Itu mereka ternyata memberi makan itu nggak langsung makanan utama, itu makanan pembuka dulu. Asal datang bertamu tetap makanan pembuka, kasih cilet-cilet ini, cilet-cilet itu, colek sana colek sini, minumannya dikasih. Kita udah hampir setengah kenyang nih Pak, baru keluar makanan yang utama. Keluar satu kambing besar Pak. Kami sekitar 10 orang datang dengan Ustaz Amri Fatmi dan kawan-kawan pada waktu itu datang bertamu. Kemudian dihidangkan satu kambing besar, dihidangkan kita sendok-sendok, ada tahinah itu mayones, saus sudah lengkap. Kambing guling satu, nggak dipotong-potong Pak. Disuruh makan, duduk kami bersepuluh. Lalu mereka datang kembali setelah setengah jam. Mereka membiarkan kita makan supaya nggak segan, nggak malu. Datang kembali setengah jam, seperempat pun nggak habis. Disitulah marahnya mereka. Kata mereka, apa-apaan ini? Kami berdua habis ini, kalian 10 nggak habis. Masya Allah, Indonesia kata dia. Apa Indonesia ini, lemah sekali katanya. Mereka belum tahu kalau kena kuah belangong habis. Cuma karena modelnya berbeda mungkin tapi enak, masakannya enak. Itu baru makanan utamanya. Makanan pembuka kasih, nanti habis itu makanan penutup. Kalau kita kan enggak, kalau kita acara kenduri kan makanan utama, nanti setelah itu baru di makanan penutup, pakai tampan, dikasih kopi, teh, snack kan. Itu nanti setelah makan besar. Setelah makan besar baru dihidangkan lagi untuk snack. Itu salah satu siasat bagus juga. Jadi snacknya nggak terlalu banyak habis Pak, karena snack bisa disimpan lama. Sudah kenyang duluan dengan makanan pokok tadi. Tapi begitulah, ini yang membuat kita harus takut. Ternyata tadi yang disebutkan Allah tadi, angin yang sangat panas, minuman sangat dingin, diberikan makanan zakum, mereka minum sampai mendidih perutnya, sampai bengkak, pecah. Itu ternyata baru pembuka, belum siksa yang sebenarnya. Masya Allah, kalau itu pembuka, bagaimana siksa yang sebenarnya? Makanya penduduk surga pun begitu diperlakukan, diberi sambutan. Maka surat Al-Kahfi ayat terakhir, innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula, kata Allah. Nuzul tadi di sini disebut haza nuzuluhum yaumaddin. Orang yang mendapatkan surga juga diberi nuzul, disambut Pak. Disambut. Jadi begitu kita masuk surga itu kita disambut dengan senyuman para malaikat. Mereka mengatakan salamun alaikum, selamatlah kalian berhasil melewati perjuangan ini, selamat masuk. Kita dihantarkan ke rumah kita. Jadi kita nggak cari rumah sendiri Pak. Jadi jangan pikir kita dikasih tiket ini nomor rumah, cari. Kita lalu ketemu sama malaikat, ini yang mana nih nomornya? Kata malaikat, itu masuk lorong itu, lalu nanti belok kanan, nanti di sana ada pos ronda. Nanya lagi sama orang itu, nggak ada Pak, itu bukan surga namanya. Surga itu nggak boleh menyakitkan, nggak boleh membingungkan, nggak boleh yang sifatnya membuat kita
susah, nggak boleh. Cemburu pun membuat kita susah, nggak ada. Karena cemburu bisa membuat susah, maka cemburu Allah hilangkan. Jadi kita jangan pikir nanti kayak mana Ustaz, saya akan nanti dapat bidadari, ini istri kayak mana saya sembunyikan, ini istri ini saya, nggak ada lagi Pak, nanti nggak ada lagi. Istri kita jadi bidadari, berubah bentuknya menjadi makhluk baru. Siapa yang bilang? Allah. Dalam surah Al-Waqiah juga Allah katakan ka'amsalil lu'lu'il maknun, semua bidadari itu dirubah menjadi permata yang belum pernah dikeluarkan. Jadi bahasa Allah maknun, nggak pernah dikeluarkan, disimpan habis, nggak pernah terbayang. Istri kita jadi bidadari, malah ratunya bidadari. Karena kalau bidadari di surga itu memang sudah disiapkan. Istri kita masuk surga melalui perjuangan, Pak. Di dapur masak untuk kita, berkeringat-keringat. Perjuangan mereka masuk surga lebih hebat. Makanya istri kita lebih mulia masuk surga dan lebih cantik. Padahal lebih cantik-cantik semua, lebih cantik. Makanya nanti jangan pikir kita ketemu lagi sama dia lagi. Enggak. Baru, Pak, baru, modelnya model baru. Jadi diketok magic oleh Allah, disimpan, dikeluarkan. Begitu kita ketemu, engkau tu dek, benar tu engkau, tai lalatmu yang di bibir mana? Yang dulu engkau mempep dengan tai lalat tu mana? Hilang, Pak. Jerawat hilang, semua dirubah jadi baru. Umurnya berapa? Nabi menyebutkan hanya antara 25 sampai 30 tahun saja. Hadis lain menyebutkan salasah wa salasin, umurnya hanya 33 tahun itu maksimal. Jadi dibuat sangat cantik, bijaksana, nggak ada lagi itu yang menyakit-nyakitkan, nggak ada. Karena di dalamnya cuma ada qaulan salama. Ya. Nanti setiap Jumat belanja. Jadi Allah izinkan belanja. Hadis Nabi menyebutkan di sana ada pasar, istri kita akan belanja di sana. Belanja bukan bawa uang hanya untuk milih-milih saja. Jadi senang. Yang perempuan itu kan semua kesenangan di dunia yang dia nggak dapat itu dilampiaskan di akhirat. Di dunia mau pergi belanja, bang belanja, nggak ada uangnya, gimana belanja? Uang belanja nggak dikasih, kayak mana mau belanja? Akhirnya dilampiaskan di akhirat. Mereka belanja. Apa kata Nabi? Cek hadis sahih, Pak. Riwayat siapa ini saya lupa ini riwayatnya, tapi sahih. Setiap kali perempuan-perempuan yang sudah jadi bidadari ini belanja, istri kita belanja, pulang kena angin pasar di surga, bertambah-tambah cantiknya. Padahal udah cantik kali itu bidadari itu, bertambah-tambah cantiknya. Kita semakin heran, kau lagi nih, bukan yang kemarin. Cantiknya Masya Allah, luar biasa, Pak. Bertambah-tambahlah kagum kita kepadanya, dan terus kita hidup seperti itu, Pak, sampai tiada batas. Maka hari ini bapak-bapak sabar-sabar. Kalau istri pulang belanja mukanya mengkerut begitu, Pak, mukanya cemberut, lalu dia merepet di campaknya ikan, kemudian dia mengatakan, kau pesing engkau baik mangat duduk di rumah, kata dia. Pergi pesiang apa bahasa Indonesia, di pesiang ini ikan, enak aja duduk di rumah. Kita dari pagi belanja ngantar anak. Bapak sabar, karena mereka memang layak untuk mengucapkan itu. Sabar. Kita cuma mengatakan sabar, sabar. Nanti uang belanja saya tambah. Setiap bulan saya tambah 1.000. Setiap bulan 1.000. Ada tinggal 10 tahun. 10 tahun berapa itu sudah? Bagus juga itu. Nah, begitulah Bapak Ibu kehidupan nanti di hari akhir. Maka oleh karena itu, orang yang selalu mengingat neraka, semakin semangatlah dia beribadah, semakin takutlah dia akan neraka, dan itu menunjukkan kualitas imannya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah di dalam surga, dan mudah-mudahan tidak pernah tersentuh dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.